Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap Anda semua sehat. Cuaca lagi sering hujan ini. Hujan kita syukuri. Musim panas kita syukuri. Karena hujan maupun panas kita hanya tahu saja. Kita tidak yang membuat. Kita tidak yang mengelola. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman inspirasi yang berkarakter dan insya Allah berilmu pengetahuan, tersebutlah Undang-Undang Dasar 1945 dan UUPA, Undang-Undang Pokok Agraria. Disinilah arti kemerdekaan bagi tempat tinggal, bagi tanah dan bangunannya yang kita gunakan untuk bertempat tinggal, berusaha, dan lain-lain. Negara dengan adanya Undang-Undang Pokok Agraria memiliki penguasaan tertinggi atas tanah di Indonesia. Ini bukan penguasaan absolut, bukan pemilik absolut, melainkan negara itu pengatur untuk kemakmuran seluruh rakyatnya. SHM, sertifikat hak milik, pada UUPA 1960 itu menggantikan hukum kolonial dan mengklasifikasikan hak atas tanah. SHM terkuat seumur hidup, turun-temurun. Dari mana SHM ini? SHM ini dari Girig atau Petok B. Lalu dilakukanlah pendaftaran tanah sistem lengkap, disingkat PTSL. Lalu terbitlah sertifikat hak milik, atau bisa juga penetapan pemerintah atau dari hukum adat. SHGB, sertifikat hak guna bangunan, berlaku 30 tahun teman-teman, 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun lagi atau kembali menjadi tanah negara apabila tidak diperpanjang. Dan setelah 20 tahun tadi boleh diperpanjang lagi menjadi 30. Jadi 30 tambah 30 tambah 20, totalnya 80 tahun SHGB apabila diperpanjang. Sertifikat hak pakai atau SHP itu adalah hak menggunakan atau memungut hasil dari tanah itu.
bisa WNI, bisa WNA yang hak pakai ini. Bisa juga badan hukum. Hak guna usaha, tanah pertanian, tanah perkebunan, peternakan, atau perikanan. SHMS, RS, strata titel, sertifikat untuk apartemen dan rumah susun. Jadi masing-masing pemilik rumah susun itu punya hak SHMS, RS. Sementara tanah bangunan keseluruhan dimiliki bersama-sama. Kepala Badan Pertanahan Nasional menandatangani sertifikat untuk pertama kali, serta apabila balik nama dengan persyaratan lengkap. Jadi yang diberi wewenang oleh negara untuk memberikan hak sertifikat hak milik adalah Kepala Badan Pertanahan Nasional. PPAT, pembuat akta, pejabat pembuat akta tanah, itu membuat akta jual beli dengan para pihak dan PPAT yang bertanda tangan sebagai bukti peralihan hak atau peralihan hak lainnya. Tanda tangan tetap yang berwenang adalah Kepala BPN. Jadi jangan salah ya, yang punya wewenang atas tanah adalah Kepala BPN yang sudah diberi mandat oleh negara. Wilayah yang tidak ada PPAT-nya diganti dengan camat untuk sementara. Notaris adalah membuat akta yang berkaitan dengan tanah, tapi notaris tidak berwenang. Jadi kalau Anda mau ngurus sendiri ke BPN boleh, cuma dengan adanya notaris kan Anda nggak repot. Notaris yang merangkap PPAT itu berwenang membuat akta peralihan hak tadi. Demikian juga bisa buat AJB dan sertifikat tetap di Badan Pertanahan Nasional. Demikian adalah pengetahuan singkat untuk mengetahui. Jadi apabila ada surat-surat lain selain dari penandatanganan dari BPN, walaupun sertifikatnya mirip atau surat-surat lainnya, selama tidak ada tanda tangan BPN, itu belum sah. Dan dengan ini Anda tahu bahwa tanah yang Anda miliki itu asalnya dari tanah negara yang diserahkan kepada Anda, karena negara adalah penguasa atas semua tanah yang ada di wilayah Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.